Baik, kita memulai acara kita pada hari ini. Dan sebelumnya dulu kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 2 Mandeh, Kabupaten Nias Barat, Selasa 24 Oktober 2023 yang dibawakan oleh Bapak Sesuaikan Sarumaha SPD Cam CGP Angkatan 9. Dan sebelum saya lanjutkan, yang terlebih dahulu yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Mandeh, yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Program dan seluruh Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif di SMK Negeri 2 Mandeh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya Allah. Nah baik, ada beberapa hal acara kita pada hari ini. Pertama nanti kata sambutan oleh Kepala Sekolah, dalam hal ini nanti diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, oleh Bapak FK Gula. Dan acara kedua nanti presentasi materi oleh Bapak Sesuaikan Sarumaha SPD. Dan acara ketiga ruang diskusi atau tanya jawab, dalam hal ini nanti saya pandu sendiri. Dan acara keempat refleksi, ini nanti yang disampaikan oleh Bapak Sesuaikan Sarumaha. Dan acara penutup nanti oleh Bapak Wakasek Kesiswaan oleh Bapak Johnson Kapel. Dan untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada acara kedua, kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Kepada Bapak, kami silakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Program, Bapak Ibu Wali Kelas, dan seluruh peserta diseminasi budaya positif di SMK Negeri 2 Mandeh, Kabupaten Nias Barat. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa ada kesempatan buat kita semua, ada seorang guru yang telah mengikuti pelatihan selama ini, yaitu CPG angkatan ke-9 yang diikuti oleh Bapak Sarumaha SPD. Dan kita berterima kasih karena dia sudah mendahului kita mengikuti. Mudah-mudahan kita semua peserta pada hari ini nanti bagaimana jalan yang ditempuh oleh Bapak Sarumaha sehingga pada saat ini bisa berhasil kita prestasikan semua kegiatannya. Dan Bapak Ibu yang masih energi, yang masih muda-muda, kita ikuti. Ini penting sekali bagi Bapak-Bapak untuk generasi kita ke depan. Bapak Ibu GTT, apalagi yang sudah VMS, ini penting mengikuti acara-acara seperti ini, sosialisasi. Dan kepada Bapak dan Ibu, kita ikuti bersama apa kegiatan yang disampaikan oleh Bapak narasumber, yaitu Bapak Sesuaikan Sarumaha. Dan semua hal-hal yang terkait dengan ini yang kurang kita paham boleh kita sampaikan melalui tanya jawab. Barangkali demikian yang kami sampaikan sambutan kami, dan kami kembali kepada pemadu acara. Demikian tadi kata sambutan yang dibawakan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Dan untuk acara selanjutnya kita teruskan pada acara kedua, presentasi materi CPG angkatan 9 oleh Bapak Sesuaikan Sarumaha. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak pembawa acara yang sudah memandu kegiatan pada hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan memberikan waktu dan kesempatan mengikuti kegiatan di diseminasi. Dan terlebih kami berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SMK Negeri 2 Mandeh.
Jadi hari ini Bapak Ibu, ini merupakan bagian dari tugas kami CGP Angkatan 9 dalam melakukan peribasan, bukan menggurui. Sekali lagi, ini hanya bagian dari peribasan, bukan menggurui, sehingga ke depan akan jadi bagian motivasi kita untuk melaksanakan yang namanya budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi mohon maaf, manakala nantinya ada kekurangan-kekurangan, mohon dukungan dan saran pendapat dari Bapak Ibu. Langsung aja saya akan memulai kegiatan pemaparan materi pada hari ini, yaitu menyangkut materi budaya positif. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, peserta dapat memahami materi-materi dalam modul budaya positif. Peserta dapat menerapkan materi budaya positif dalam tugasnya sebagai pendidik di sekolah. Itu tujuan kita pada hari ini. Berikutnya, apa itu konsep inti budaya positif? Jadi ada 7, yaitu pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, teori motivasi, hukum, penghargaan dan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Ini yang akan menjadi materi kita pada hari ini. Kita mulai pada materi pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru sebenarnya memfokuskan pada peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberikan ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekali lagi garis bawahi, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi secara umum, profil pelajar Pancasila itu yang pertama apa? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berpendidikan global. Ketiga, mampu bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan terakhir adalah mandiri. Inilah perubahan paradigma berpikir dalam dunia pendidikan kita dewasa ini. Materi kedua yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan umum. Dalam teori kontrol, menurut Dr. William Glasser, ada semacam miskonsepsi yang sudah dilaksanakan Bapak Ibu guru selama ini sebenarnya. Walaupun nanti kita akan menjadikan bahan ini refleksi. Pertama, bahwa miskonsepsi pertama itu ilusi guru untuk mengontrol murid. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Hal ini menurut Dr. William Glasser ini sudah miskonsepsi. Jadi mari kita telah apa sih miskonsepsi? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap diri manusia? Mari kita pahami sama-sama siapa sih yang memiliki kontrol sesungguhnya pada setiap manusia, termasuk nanti murid kita, apakah kita atau orang lain atau murid itu sendiri. Stimulus respons. Selama ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihan yang sesungguhnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, stimulus respons selama ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sesungguhnya dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu sesungguhnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal yang seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya, model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol bukan lagi menang kalah, tapi model berpikir menang-menang. Berikutnya, biasanya untuk mengontrol murid
kita namakan disiplin. Apa itu disiplin sebenarnya? Mari kita pahami disiplin sesungguhnya sehingga mampu kita katakan kita mengontrol siswa itu atau murid karena disiplin. Sesungguhnya disiplin itu dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi mari kita garis bawahi itu belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid si Sokrates dan Plato. Berikutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai. Sedangkan namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi konsep dan kenyataan sudah berhaluan beda. Pada awal mulanya disiplin itu adalah belajar, disiplin itu adalah untuk menggali potensi. Sedangkan pada kenyataan kita menamakan dia untuk seseorang pada lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dengan memaknai kata disiplin dasarnya, maka kita hubungkan dengan teori kontrol. Apakah kita memiliki kontrol untuk mengontrol orang lain? Berikutnya, penerapan disiplin positif. Itu sesungguhnya secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah atau penghargaan. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, motivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang yang kita rangkum dalam pendekatan tanpa kekerasan. Jadi itu penerapan disiplin positif. Berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dasarnya apa? Menurut teori kontrol William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dalamnya untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila yang kita namakan tadi beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Berikutnya materi ketiga, teori motivasi hukuman. Teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia dipengaruhi ada dua, yaitu motivasi eksternal dan internal. Sedangkan dari motivasi eksternal itu terbagi dua. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, orang akan melakukan apapun. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sedangkan motivasi internal inilah yang dinamakan dengan tujuan disiplin positif dari dalam diri seorang murid untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, bukan karena hukuman atau penghargaan. Berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Hukuman dalam teori kontrol itu sama dengan penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: pertama, penghargaan menjadi hukum.
Kedua, penghargaan tidak efektif. Ketiga, penghargaan menurunkan kualitas. Keempat, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dalam diri untuk menghargai diri sendiri. Tindakan guru. Mari kita sama-sama memahami ada beberapa tindakan yang selama ini sering dilakukan oleh praktisi pendidikan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ini bukan konsekuensi, tapi hukuman. Bentuknya fisik. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hampir di sekolah. Itu juga bentuknya hukuman fisik. Murid diminta untuk push up 15 kali, itu bentuk hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, yang namanya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu syariah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu bentuk konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Pertama, sesuatu itu hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Berikutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Ini dalam konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara time out. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ditambah kalau kita bandingkan lagi dengan restitusi. Selama ini yang terjadi ada hukuman, ada konsekuensi, tapi mungkin ini bahasa baru dengan kita, restitusi. Saya juga merasa baru. Hukuman tidak terencana tiba-tiba. Berikutnya, murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana sesuai dengan aturan. Murid dibuat tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor siswa atau murid. Dalam restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Berikutnya, proses kolaborasi yang mengajar murid untuk mencari solusi sendiri. Itu yang diharapkan, restitusi. Berikutnya, materi keempat, keyakinan kelas. Mungkin ada yang ngomong atau ada yang bertanya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita ambil sebuah pendekatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Awalnya ada peraturan, tapi sesudah itu berkembang menjadi sebuah kebutuhan. Benar nggak bahwa setiap kita memakai helm itu karena peraturan? Saya rasa tidak, Bapak Ibu. Itu adalah karena kebutuhan untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena itu sudah menjadi bagian dari kita, bukan karena peraturan lagi. Maka di sini untuk menciptakan budaya positif dimulai dengan mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas sehingga lingkungan menjadi positif, dan terakhir di lingkungan sekolah akan menjadi budaya yang lebih positif. Itu tahapan yang akan dilakukan. Berikutnya, peraturan. Kita akan membandingkan yang namanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya, narasinya. Tapi dalam keyakinan kelas itu hanya kita tulis tanggung jawab. Berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Dalam keyakinan kelas kita akan terjemahkan dia menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu untuk peraturan. Dalam keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Dalam keyakinan kelas keselamatan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Di dalam keyakinan kelas kesehatan. Bergantian atau untuk giliran menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Itu bentuk peraturan yang akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Contoh dasar keyakinan kelas: hadir tepat waktu, berpakaian perapian sesuai setiap hari,
berdoa sebelum dan sudah belajar dengan bersungguh-sungguh, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, jujur dan mandiri, saling menghormati, menyayang dan bekerja sama, bersikap baik, ramah dan santun. Berikutnya bagaimana membentuk keyakinan kelas. Itu ada indikator yang perlu kita penuhi. Pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Berikutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalau mau simpelnya, jangan. Itu dihindari, jangan, buanglah, tidak boleh. Maka kita ubah dengan bahasa positif. Berikutnya, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tertentu. Pembuatan keyakinan kelas wajib melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi dia fleksibel. Berikutnya materi kelima, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sesungguhnya ada 5, yaitu pertama bertahan hidup, berikutnya butuh kasih sayang dan rasa cinta dan diterima penguasaan, power, kebebasan dan kesenangan. 5 ini yang mendorong perilaku setiap murid ataupun manusia secara umum. Oleh karena 5 hal inilah dia akan berperilaku apapun. Kebutuhan dasar manusia pertama bertahan hidup, fisiologis, biologis, psikologis. Ya, dia butuh makan, minum dan tempat hunian. Kasih sayang, hubungan dan koneksi sosial, tetap terhubung dengan orang lain dan keluarga. Penguasaan, dianggap berharga, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dihormati. Itu penguasaan. Kebebasan, menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Contoh kasus ini akan kita bahas dalam sesi yang lain. Berikutnya materi posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru menurut Dr. William Glasser. Pertama, identitas penghukum. Itu bentuknya apa? Menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Berikutnya, membuat orang merasa bersalah. Guru perbuatannya apa? Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ini agak lembut daripada pemberi hukum. Ketiga, teman. Membuat alasan-alasan untuk muridnya, memperlakukan murid seperti teman sendiri. Pemantau, dia hanya menghitung dan mengukur keadaan kelas berjalan sesuai aturan. Sedangkan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu di dalam bentuk guru berbuat. Guru berkata, kalau dalam penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lebih sekali mengatakannya. Ibu stres. Jadi sehingga timbul rasa bersalah dari seorang murid. Sebagai teman, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat? Tidak ibu pernah bantu. Berikutnya apa peraturannya? Kalau dalam pemantau dia menunjukkan peraturannya. Sedangkan manajernya guru berkata, apa yang kita yakini, itulah kita yakini tadi keyakinan kelas. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Berikutnya hasil. Seorang guru penghukum akan memberontak. Siswa murid itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kedua, guru berbuat rasa bersalah, itu murid menyembunyikan, menyangka berbohong juga. Teman, murid akan ketergantungan dengan guru itu, dan ada indikasi dia akan menghargai guru lain lagi, karena dia hanya berfokus pada satu guru itu. Sedangkan pemantau hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau nggak ada yang mengawasi, dia lihat. Sedangkan dalam manajer menguatkan pribadi. Itu hasil. Kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, itu penghukum. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas juga sama dengan pembuat rasa bersalah. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, karena dia ketergantungan.
Pemantau murid meletakkan peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Murid berkata, aku biarkan saja, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu bagi seorang penghukum. Murid juga akan berkata pada membuat orang merasa bersalah, maafkan saya, karena dia merasa bersalah. Bagi teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Berikutnya, memantau berapa banyak bintang yang harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis, karena dia peraturan. Tetapi dalam manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Berikutnya, dampak pada murid. Sebagai penghukum, terkesan dan ini bisa dibuktikan bahwa kesalahan akan mengulang terus. Pembuat rasa bersalah, muridnya akan merasa rendah diri. Sebagai teman, lemah, tidak mandiri, tergantung pada individu gurunya. Sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk melakukan sesuatu. Sedangkan manajer hasilnya dapat pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi waktu kami juga mendalami materi ini, saya mengatakan bahwa mungkin ini bagian dari cara bertobat. Ya mungkin dari berbagai macam ini, saya rasa kita di sini dan saya pribadi saya mengambil hikmat bahwa memang masih jauh dari manajer. Nah sekarang dari pertanyaan, posisi mana yang diharapkan dalam paradigma berpikir pendidikan sekarang ini manajer? Tujuannya apa? Menjadikan murid manajer bagi dirinya sendiri juga. Pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini bentuk apa ya? Ini pastinya memberi bersalah. Mari kita tinjau beberapa pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu bentuk penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu bentuk pemantau. Dia lebih mengandalkan penghargaan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itulah pernyataan manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu bentuk pernyataan penghukum. Materi 7, segitiga restitusi. Inilah pendekatan yang digunakan manajer dalam penyelesaian masalah yang namanya kita katakan segitiga restitusi. Sederhananya kalau kita gambarkan ini segitiga Ibu Joda. Bentuknya segitiga ada tengah bulan. Ini tengah kan? Itu bentuknya segitiga restitusi. Jadi ada 3 komponen yang harus dipenuhi. Pertama, dalam melaksanakan segitiga restitusi, pertama menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Ini dalam validasi tindakan yang salah perlu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Berikutnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Berikutnya dalam menanyakan keyakinan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Berikutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi itu siklus dalam penerapan sederhananya. Nah, sekarang mari kita pahami apa segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah apa? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Sekali lagi, restitusi itu apa? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi setiap kesalahan itu merupakan bagian dari pembelajaran. Maka sebagai pendidik, pendekatan yang lebih efektif yang kita lakukan apa? Restitusi. Itu yang diharapkan dalam paradigma berpikir baru. Apa itu restitusi? Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang menggambarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang lain, orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan kuliahnya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Berikutnya ciri-ciri restitusi. 9 ciri-ciri utama restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berikutnya, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada kebenturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Biar lebih jelasnya, tahapan pelaksanaan restitusi yaitu pertama, menstabilkan identitas. Ini tujuannya apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini proses menstabilkan identitas yang langkah pertama dalam segitiga restitusi. Jadi bukan mencari salah benar, tetapi meyakinkan si anak bahwa manusia bisa salah, tapi mari belajar pada kesalahan. Itu posisi pertama menstabilkan identitas. Kedua, langkah kedua itu memvalidasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Tujuannya apa? Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun atau survival, mempertahankan hidup. Jadi motivasi tadi ada di mana? Maka inilah dasar manusia bertindak untuk memenuhi yang lima tadi. Berikutnya bentuk perkataan guru. Pertama, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Dalam bentuk perlakuan pemukulan. Berikutnya apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Berikutnya, langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini tujuannya apa? Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Perkataan guru, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Itu tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Itu sebatas itu kegiatan materi saya hari ini, yaitu sampai pada kegiatan segitiga restitusi. Nanti kegiatan refleksi kita lakukan sesudah sesi tanya jawab. Demikian pemaparan dari saya. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi materi oleh narasumber Bapak Sesuaikan Sarmaha, SPD, CGP Angkatan 9.
tentang diseminasi budaya positif di SMK Negeri 2 Mandehe, Kabupaten Aceh Barat. Nah, Bapak Ibu, dari paparan materi yang kita dengar bersama, kalau masih ada beberapa hal yang Bapak Ibu tanyakan yang masih belum paham, mari kita diskusikan bersama-sama. Jadi dalam hal ini, kami berikan waktu kepada Bapak Ibu sebanyak 3 orang penanya. Waktu dan kesempatan kami berikan. Pertama, Ibu Karis. Kedua, Bapak Chandra. Satu lagi, Bapak Ibu. Bapak Hedi. Nah, baik Bapak Ibu, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Ibu Karis. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari pemaparan yang Bapak sampaikan tadi, ini pemaparan yang sangat asik, ya. Jadi ini juga sudah menambah beberapa ilmu. Jadi Bapak, ya, menurut Bapak, apa prinsip utama penerapan restitusi itu di lingkungan sekolah? Itu saja Pak, terima kasih. Apa prinsip dasar? Restitusi. Oke, seterusnya kepada Bapak Chandra, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh pemandu ruang diskusi. Nah, di sini saya tadi setelah pemaparan materi di atas, kami lebih tertarik di materi terakhir mengenai restitusi, yang artinya lebih ke pendekatan siswa. Nah, yang jadi pertanyaan kami dari sini, berapa kali pelaksanaan restitusi terhadap seorang siswa? Demikian. Baik, terima kasih. Seterusnya memberikan kesempatan kepada penanya ketiga kepada Bapak Hedi, silakan. Terima kasih kesempatan dan waktu untuk sesi tanya jawab. Saya mendapatkan tanya di pemaparan materi tadi salah satu yang menjadi bahan pertanyaan saya yaitu posisi kontrol. Ya. Kalau kita seperti di sekolah kita ini di SMK Negeri 2 Mandehe, kebanyakan kita terlahir dari orang-orang adat istiadat dan orang-orang yang dibekali dengan kata-kata fikir, mitos atau hal lainnya. Seperti pada 5 posisi kontrol, ada banyak kita dengarkan dari orang tua pendahulu kita. Peribahasanya seperti ini, manusia sama rambut kita, namun hati berbeda-beda. Jadi maksud saya di sini pada posisi kontrol ini, untuk menerapkan 5 posisi kontrol, susah kita mengambil 1 atau 2, karena pada dasarnya kita ini manusia berada pada satu posisi. Kalau orang udah bisa mengambil 3 posisi, kemungkinan orang itu udah super duper, istilahnya dia udah melebihi standarnya. Maksudnya begini, guru si A dia berada di posisi penghukum dan dia tidak bisa menjadi manajer, pemantau atau teman. Guru si B dia ada di posisi teman dan pemantau, dia tidak bisa menjadi penghukum juga. Begitu. Jadi yang saya tanya di situ, bagaimana langkah yang harus kita tempuh untuk mencapai 5 posisi kontrol ini bisa seimbang tanpa melibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu saja, terima kasih. Salam. Ya baik, untuk menanggapi hal ini kami berikan waktu kepada Bapak narasumber.
Ya, terima kasih Bapak Ibu hebat, Ibu kebetulan dulu untuk Ibu Karis. Saya rasa ini pertanyaan sangat menarik. Apa tadi prinsip ya? Prinsip dasar penerapan segitiga restitusi atau restitusi dalam lingkungan sekolah. Hanya satu prinsip dasarnya Ibu, yaitu menjadikan siswa itu menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Maka mustahil seseorang menjadikan orang lain manajer sebelum dia jadi manajer. Sekali lagi, sebelum seseorang jadi manajer, mustahil dia akan menjadikan orang lain manajer. Jadi prinsip utamanya apa? Bahwa si murid itulah yang akan mengubah setiap tindakan, bukan mendapatkan hukuman. Jadi prinsip dasarnya apa? Menjadikan murid sebagai manajer dalam dirinya sendiri, tanpa paksaan dan bukan karena penghargaan. Demikian. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Chandra. Ini dari Pak Chandra tadi berapa kali? Iya, berapa kali restitusi dilakukan pada satu orang siswa? Artinya ini mungkin karena mengulang Pak ya. Perbuatan yang sama dilakukan siswa. Nah, ini yang namanya apa? Metode pembinaan yang tidak pernah berhenti. Maka langkah restitusi itu harus mulai dari awal dan meyakinkan si anak bahwa dia terus melanggar keyakinan yang sudah kita buat dari kelas, lalu kita kembangkan menjadi keyakinan sekolah. Jadi kalau si anak terus menerus mengulang pasti ada, dan itu nggak bisa kita pungkiri. Dan itulah fungsi seorang pendidik. Apa boleh buat restitusi terus? Lingkarannya lingkaran setan yang nggak akan pernah putus. Jadi dengan posisi di sini bahwa tidak ada yang tersakiti dan si gurunya juga tak merasa stres, karena dia hanya menuntut si anak memperbaiki kesalahan tanpa memaksa kehendak. Si anak juga terkesan apa? Bahwa dia merasa bahwa dia sendiri yang akan mengatur perbuatannya. Jadi itu menurut tanggapan kami Pak. Berikutnya dari Bapak Ebi, ini ada 5 posisi kontrol Pak. Ini 5 posisi kontrol ini bukan harus kita laksanakan semua Pak. Yang lazim terjadi selama ini yaitu 4 posisi kontrol yang dilakukan guru dengan dasar pemikiran apa Pak? Ilusi tadi, ilusi pemikiran tadi yang kita katakan apa? Bahwa setiap guru itu memiliki hak mengontrol orang lain. Makanya tadi dari awal kami sampaikan ilusi itu. Ini ilusi miskonsepsi yang terjadi, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Seharusnya murid mengontrol dirinya sendiri. Berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seharusnya penguatan positif itu lahir dari dirinya sendiri karena kita menuntun dia. Berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal kenyataannya tidak. Si anak akan merasa rendah diri. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pada kenyataannya, bahwa setiap manusia yang memiliki kontrol utama dalam dirinya sendiri, tidak ada hak orang lain mengontrol dia. Maka oleh karena itu, 5 posisi kontrol yang lazim terjadi di dunia pendidikan selama ini, tempat ya, yang lazim terjadi di dunia pendidikan selama ini yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Sebagai penghukum, bentuknya apa? Ini menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Jadi mungkin saya juga pernah melakukan hal ini dan mungkin sering. Berikutnya posisi kedua ada ini, yaitu bentuknya apa? Membuat orang merasa bersalah. Dia berbicara panjang, lalu menimbulkan sebuah apa? Sebuah perasaan dalam diri seseorang itu, oh dari sampai kapan kau seperti ini? Mau jadi apa hidup di masa depan? Jadi itu kan posisi membuat orang bersalah. Teman, pemantau, mementingkan peraturan ini, mementingkan perhitungan peraturan. Sedangkan yang diharapkan dalam dunia pendidikan yang berubah dewasa ini adalah manajer. Dengan dasar apa? Bahwa setiap manusia itu hanya memiliki kemampuan untuk mengontrol dirinya sendiri, tidak kepada orang lain. Maka tugas kita sebagai pendidik apa? Hanya bentuk menuntut, bukan memaksa. Jadi bukan dalam artian semua ini kita lakukan Pak. Yang diharapkan apa? Sebagai manajer. Itu dalam paradigma berpikir
pendidikan dewasa. Oke, itu ada tanggapan dari kami Pak menyangkut posisi 5 posisi kontrol guru dalam dunia pendidikan. Kalau masih ada, kami buka termin kedua. Oke, masih ada dari Bapak Asema. Ada lagi satu orang lagi, Bapak Andiana. Jadi ini kesempatan terakhir untuk waktu juga, dan untuk pertama di sesi kedua kami serahkan kepada Bapak As baru. Ya, terima kasih Pak. Jadi terima kasih dulu apanya materi ini sangat luar biasa. Jadi kami mengapresiasi, cuma tidak sesungguhnya mengamini semua apa hasil dari pendidikan guru penggerak ini. Jangan-jangan nanti guru penggerak ini menganggap sudah benar semua apa yang teori yang sudah dipelajari. Jadi kalau hanya masalah merubah istilah, orang pun bisa. Jadi bingung orang jadinya. Hukuman berubah menjadi konsekuensi. Jadi apa kalau hanya istilah saja kita perdalam tidak ada gunanya. Aturan dengan kewajiban kelas. Jadi bagaimana sebenarnya ini bisa berhasil? Jadi ya artinya ya jangan nanti dianggap ketika berhasil masuk menjadi guru penggerak maka dia akan berhasil. Karena karakter siswa yang dihadapi di lapangan itu sangat dinamis, tidak bisa dengan satu jurus. Jadi misalnya ini tadi 5 posisi kontrol. Karena karakter siswa kita ini bermacam-macam, tidak bisa ada yang bisa berubah ketika kita memposisikan sebagai teman atau sebagai pemantau, apalagi manajer. Tapi ada dari keluarga yang memang sudah susah, rusak. Jadi bagaimanapun ketika kita paksakan harus teman, dan dia akan seperti apa Pak? Lawa bakal dahulu lawa segi mau semakin apa? Ketika kita menasehati semakin merajalela dia. Jadi ada manusia seperti itu. Jadi itu bukan kesalahannya memang, tapi karena keadaan yang sudah membentuknya seperti itu. Jadi terima kasih, artinya ini menambah wawasan kita untuk pelaksanaannya. Berikutnya tadi ada pernyataan-pernyataan. Jadi contohnya tadi tidak ada manusia yang sempurna. Itu berbahaya sekali itu Pak. Penggunaan tidak ada manusia yang sempurna. Ketika siswa menggunakan itu sebagai pembelaan diri, dia akan menjadi sebagai dosa. Misalnya dia terlambat, lalu dia dengan bangga, tidak ada manusia yang sempurna, tidak apa-apa. Jadi ketika siswa memakai makna itu, maka itu akan menjadi rusak. Jadi jangan digunakan itu sebagai hal untuk membela diri. Karena ada dasar-dasar yang memang harus apa. Jadi ada yang harus ditekan dan ada memang yang harus. Jadi penggunaan itu ya artinya untuk membangun, misalnya ada siswa yang bermasalah sehingga dia merasa bersalah, kita gunakan itu. Tapi tidak selamanya, jangan sampai digunakan oleh siswa karena itu juga berbahaya. Karena jadi itulah sebagai contoh pernyataan itu. Jadi pernyataan itu penggunaannya menurut saya ada kondisi dan situasi tertentu, tidak bisa disamaratakan semua. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Bapak As, dan selanjutnya kami berikan waktu ke Bapak Andian. Bapak kami silakan. Cuman penerapannya di lapangan ini yang sangat jauh dari harapan. Sedangkan pribadi kita sendiri sebagai guru susah kita sebagai manajer untuk diri kita sendiri. Apalagi siswa yang dalam konteks pemikirannya masih lagi. Jadi mungkin harapan pendidikan di sini agar kita masuk ke ini dengan secara perlahan-lahan. Tapi penerapannya ini yang nanti tergantung daerah-daerah tertentu. Kalau daerah ini agak termasuk sedikit keras temperamen. Nah, sehingga butuh keras juga guru yang harus masuk ke dalam siswa tersebut. Tapi mungkin ke depan saya bagaimana penerapan ini
caranya akan kita terapkan di sekolah kita ini. Apakah bisa sanggup menerapkan hal yang demikian? Atau butuh proses yang lama lagi kita untuk menerapkan kita? Oke, untuk menanggapi dari kedua bapak ini kami serahkan kepada Bapak Masud. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari Bapak Hasim Mawarudhu. Ini juga pertanyaan kami, Pak. Apakah ini akan ada kelanjutan yang lebih baik lagi ke depan? Namun tanggapan dari instruktur dulu. Pertama, sebagai pendidik yang terikat dengan aturan pemerintahan, kita mengikuti yang namanya program pemerintah. Apakah itu nanti hasilnya lebih baik? Ya, saya rasa mereka sudah melakukan kajian yang lebih baik. Berikutnya, sebagai seorang guru yang sudah memiliki identitas keprofesionalan, maka seorang guru itu wajib memiliki kewajiban mengembangkan kompetensi, termasuk dalam mengikuti kegiatan guru penggerak. Jadi ini bagian dari pengembangan kompetensi. Dan kami berharap di angkatan 11 ini makin banyak kawan-kawan Bapak Ibu guru yang akan lulus angkatan 11 ini. Kita berharap akan ada generasi berikutnya Pak, tentang pernyataan-pernyataan umum yang seringkali kita katakan bahwa semua orang bisa salah. Betul Pak, pernah kami mengguyur dalam sebuah sesi ruang kolaborasi. Bagaimana Pak kalau seandainya yang dilakukan siswa itu adalah kegiatan atau kesalahan yang fatal seperti seks atau tindakan kriminal yang lebih besar? Bapak juga pernah seperti itu, kan nggak benar Pak. Jadi inilah terkadang yang perlu kita pahami Pak. Kalau sudah tindakan yang lebih kriminal, saya rasa kita akan mengarah ke tindak pidana yang lebih tinggi. Jadi nggak mungkin juga kita katakan dengan dia, oh biasa saya juga pernah melakukan hal demikian, berarti kita juga kriminal. Berikutnya, dengan posisi terlambat tadi, ya bisa aja yang kita katakan dengan dia, saya menghargai tindakan kamu dan kamu tidak berbuat lebih berat lagi. Bisa aja kamu nggak sekolah karena terlambat, tapi kamu masih ke sekolah walaupun dalam keadaan terlambat. Jadi setidaknya perbuatan guru tidak ke sekolah itu tidak dilakukannya lagi. Kan bisa aja ketika dia terlambat dia nggak akan masuk sekolah lagi. Jadi itu aja tanggapan dari kami kelas. Kami juga sedang mempelajari ini Pak. Terkadang hati nurani kita dengan kenyataan memang dengan ilmu yang kita pelajari bertentangan kali Pak. Kadang-kadang ya ada semacam penyesuaian Pak. Jadi kita juga mencoba menyesuaikan diri dan mungkin saya rasa ilmu dalam dunia pendidikan guru penggerak ini akan akan terlaksana dengan baik di SMK Negeri 2 ini. Oleh karena kita akan berkolaborasi melalui diskusi-diskusi singkat di antara kita Bapak Ibu guru, saya rasa kita sanggup mencapai pelaksanaan yang namanya budaya positif di lingkungan SMK Negeri 2 Matraih. Demikian. Berikutnya dengan Bapak Pandianan tadi menyangkut apa? Betul Pak. Ini terkadang teori dengan penerapan yang sangat jauh. Secara umum dulu ilmu itu biasanya dikonsepkan karena mampu dilaksanakan. Itu dulu konsepnya Pak ya. Ilmu itu dikonsepkan karena mampu dilaksanakan. Siapa yang mampu melaksanakan itu kan tergantung. Nah demikian juga dalam struktur keilmuan pendidikan guru penggerak. Seharusnya bisa dilaksanakan Pak. Ada yang sudah berhasil? Ya, sudah ada yang berhasil dan sebagai contoh. Sebagai contoh walaupun di dia sebelum ada, tapi sudah ada di sekolah-sekolah penggerak. Namun saya rasa kalau kita apatis Pak melakukannya, saya rasa nggak akan pernah bisa. Jadi mari kita support pemikiran kita bahwa kita sih sanggup dengan mengikuti pedoman-pedoman langkah daripada keilmuan. Saya rasa kalau kita memang betul Pak, penerapan itu sangat luar biasa, sangat apalagi ditambah karakter-karakter yang berbeda-beda. Kadang-kadang kita katakan, kita jujur aja, ya harus digas dulu.
baru si anak akan ikut. Itu sampai kita berpikir demikian. Oh nggak mau baik-baik, digas dulu. Jadi hal itu juga Pak, memang harus perlu ada yang namanya penyesuaian langkah dalam penerapan dengan kondisi lingkungan. Tidak serta-merta 100% itu kita akan laksanakan sempurna dalam satu tahapan. Tidak, Pak. Kita akan melakukannya step by step, langkah demi langkah. Jadi saya rasa karena kerjasama Bapak Ibu Guru, ini semua akan berjalan dengan normal dan mudah-mudahan sekolah kita akan menjadi contoh pelaksanaan budaya positif di Kabupaten Nias Barat di tahun-tahun mendatang. Terima kasih Pak. Amin. Amin ya. Terima kasih. Dan kita cukupkan ruang tanya jawab pada pemaparan oleh Bapak narasumber. Dan sebelum kita lanjutkan, kita berikan dulu tepuk tangan untuk Bapak Siswa. Oke, terima kasih. Dan untuk acara selanjutnya, acara nomor 4 yaitu refleksi yang langsung dibawakan oleh Bapak narasumber. Oke Bapak Ibu, sebagai timbal balik, mohon Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksi apa yang ada dalam benak tentang materi yang baru saja Anda terima. Jadi mohon 1-2 orang menyampaikan apa sih sebenarnya, apakah ini menjadi bagian dari dorongan kita atau tidak. Saya rasa ini bisa Bapak Ibu Celia menyampaikan refleksi apa yang dipelajari hari ini dan bagaimana perasaan Ibu. Karena saya bisa ya, langsung aja Pak. Silakan Pak. Atau mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain sebelum kita tutup. Ibu Jula bisa memberikan refleksi. Ini kan kegiatan kita di dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Tetap kita laksanakan yang namanya refleksi, peninjauan dari awal. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang bisa memberikan refleksi. Oh, ya silakan Pak Happy. Nah baik, pada sesi refleksi yang menjadi tanggapan dari saya dari materi yang disampaikan dari Alfa sampai Zulu bisa kita pahami, dan di baliknya itu kita juga peserta termasuk saya pribadi menambah wawasan, menambah cara, dan menambah metode. Misalnya tadi sudah kita simak mengenai 5 posisi kontrol, karena itu yang paling menonjol saya rasa untuk posisi kontrol. Karena begitu banyak peserta didik, kalau hanya 1-2 remote kita pakai susah. Makanya harus banyak remote. Kalau masalah 1, 1001 metodenya. Begitu menurut saya. Kemudian untuk program guru penggerak ini, saya kira tadi pada saat siap menyampaikan materi, saya kira semua peserta atau guru-guru di sini bergerak-gerak. Rupanya pemikiran kita yang bergerak. Pemikiran kita yang bergerak, bagaimana cara supaya menjadi lebih baik untuk lingkungan positif. Begitu kira-kira Pak. Terima kasih dan sekali lagi Shalom. Ya terima kasih refleksi dari Bapak Happy. Nah ini bagian yang namanya juga refleksi. Apa yang dipahami, dia menonjolnya di posisi kontrol. Terima kasih Pak Happy. Nah untuk menyepakati kegiatan kita hari ini, mari kita tutup. Nanti ditutup oleh Bapak Wakasek. Tapi sebelumnya kita menyatukan salam guru penggerak dulu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Sekali lagi salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Terima kasih, dan untuk acara berikutnya, acara nomor 5, kata penuntut oleh Bapak Wakasiswa kepada Bapak Johnson Utapia diberikan waktu. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Selamat siang kepada semua, ya. Ya, luar biasa pemaparan dari narasumber kita. Kami dari pihak SMK ataupun sekolah SMK Negeri Domanrehe mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak siswa-siswa HSPD CGP Angkatan 9. Tadi kami sudah banyak mendengarkan. Yang paling inti dulu yang saya kutip, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, harapan kita bersama, semoga apa yang sudah disampaikan narasumber kita pada siang hari ini bisa menjadi pegangan kita ataupun menambah wawasan kita di dalam mengekspresikan ketika kita memberikan materi ataupun memberikan pemahaman kepada siswa-siswi kita. Jadi sekali lagi kami dari pihak sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sobat HSPD. Semoga langkahnya ke depan, apapun yang menjadi tujuan dalam CGP ataupun dalam guru penggerak, semoga semuanya lancar dan semoga selalu diberkati Tuhan. Dan mungkin kami dari pihak sekolah memiliki banyak kekurangan, dan saya mewakili kita semua apabila ada kekurangan kita, mulai dari penyampaian materi, dalam menyampaikan tutur kata kita maupun sikap dan tindakan kita. Saya mewakili kita semua mohon maaf buat semuanya, dan semoga rencana kita ke depan senantiasa diberkati Tuhan dan menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan. Selamat siang. Jauh.